Hai, halo semuanya. Aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan baca misteri reading lagi untuk kalian semua. Sebelum reading, kita akan ritual candle untuk mengirim energi healing, energi booster. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kalau ngantuk, jangan dilawan ya. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Silau nggak sih? Kita pakai attract love. Oke, sebelum reading, aku mau ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, tip, aku juga ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekepun. Jangan kaget sama kartunya ya, ini karena bolak-balik ada kartunya. Jadi bukan karena kebalik. Aku disclaimer dikit biar nggak gagal paham. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak dalam menyikapinya ya. Belum tentu readingan ini untuk setiap orang, pasti berbeda-beda energinya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang mau pesan produk spiritual, kalian juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi ya. Masih promo ya sampai 31 Januari. Beli satu gratis satu. Ada 2, aku masukin lagi. Aku butuh 1 aja. Ini harus hati-hati pakai kartu ini. Konektor antara kamu sama dia di sini ada Chariot ya. Ada yang pergi dengan cepat, ada yang berlalu dengan cepat, atau ada hubungan yang situasinya cepat. Cepat apa ini? Cepat ditinggalkan atau cepat dimulai? Atau bahkan cepat dimulai dan cepat ditinggalkan. Oke, kita cek energi dia ya. Di sini ada Knight of Cup. Ada keinginan untuk datang menyatakan perasaan. Ya. Ada keinginan untuk terkoneksi. Cuman aku belum tahu nih, masih energi luas, bisa kamu, bisa orang lain. Tergantung dari kisah di tarot nanti ya. Kemudian sini ada 2 of Wands, ada sedikit pertimbangan yang sedang dia lihat, tapi dia sepertinya nggak pakai lama-lama ini. Ini hanya kayak menunggu antara terbit atau terbenamnya matahari untuk dia realisasikan. Ya, ada progres cepat yang sedang ingin dia buktikan. Kemudian sini ada 3 of Wands, tuh udah siap maju perang, berada di garda depan, garis depan. Ada keinginan tertuju pada seseorang untuk menyatakan sesuatu. It's mean artinya tentang yin dan yang, yaitu kestabilan ya. Oke, di sini energi kalian ada Ace of Swords. Ada keinginan untuk apa ini? Melawan, menentang, atau defensif ya. Ini kayaknya dia deh yang ke kalian, karena ini ada burungnya nyampe ke sini. It's mean artinya dia seperti ingin memperjuangkan atau ingin menyampaikan satu makna, satu maksud, satu pesan. Tapi kayak kamu membuat satu defensif dalam diri kamu. Ya, kemudian sini ada 4 of Swords. Udah males. Ya, udah lelah dengan situasi yang kamu hadapin. Atau sudah capek, lelah.
menunggu selama ini. Di saat kamu pengen bebas, di saat kamu pengen beranjak, kenapa baru nongol gitu. Di sini ada Five of Wands tuh kan, ya. Ini kalian lagi siap-siap pengen ngebales ya. Jadi kalaupun dia datang kayak, aduh udah capek-capek, udah lelah gini, udah mau berhasil move on, mau datang. Yang ada yang terjadi kayak, ya udah, ayo kita tuntasin. Tapi tuntasin dalam artian apa nih? Apakah menciptakan konflik atau memang harus ada sesuatu yang masih didebatkan dulu biar sampai ketemu titik terang? Itu ya energi kalian. Berbalik arah, dianya udah pengen bagus, kaliannya masih ingin sesuatu, melampiaskan sesuatu, entah melampiaskan kekesalan atau melampiaskan apa sih menurut kalian yang perlu kalian lampiaskan. Oke, kita lihat apa yang sudah atau sedang terjadi antara kamu dengan dia. Ada kesalahpahaman kayaknya nih kalau aku lihat sih energi kalian. Oke, di sini ada breaking point. Kemudian ada obscurity. Kemudian ada divine masculine. Kemudian ada healing. Kemudian ada finality. Ada final decision juga yang akan terjadi dalam hubungan kalian. Kemudian di sini ada releasing, banyak hubungan yang sudah lepas, udah letting go, sudah moving on, sudah walking away. Oke, di sini ada breaking point tadi, ada limit, ada final straw, ada overwhelmed, ya. Ada hubungan yang ibaratnya disudahi, diakhiri, atau keputusan yang dibuat hanya dari salah satu pihak tanpa memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Itu dia. Mungkin ada kecurigaan yang dipertanyakan, tapi dia tidak mau memberikan satu keterangan atau satu penjelasan dengan tepat, atau bahkan mengundur-undur waktu terus untuk melakukan penjelasan tersebut. Kemudian ada obscurity, ada secret, ada misteri, ada counseling. Ini energinya hubungan yang dirahasiakan, ya. Hubungan yang dikatakan bertemunya pada waktu-waktu tertentu. Pada saat full moon kah? Canda ya, enggak. Ya, artinya ada schedule-nya. Kemudian ada divine masculine, yang masculine energy. Ini dualitas ya. Kalau kamu adalah di posisi feminin yang sedang menonton, it mean artinya energi di dalam diri kamu terkait dia. Kamu yang jadi maskulinnya. Sekalipun kamu feminin, tapi kamu lebih banyak memberikan effort, tindakan, pengorbanan, atau bahkan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Tapi kalau kamu yang sudah di posisi maskulin, ya sudah, itu memang energi kamu di mana ada tanggung jawab yang kamu berikan terhadap diri dia. Kemudian ada healing, releasing, purifying, cleansing, hubungan pembelajaran, beradaptasi dengan waktu, berproses dengan lepasnya satu energi sehingga belajar untuk lebih dalam lagi terkait dengan penyembuhan atau healing. Banyak yang belajar atau mengupgrade diri, entah ini dari YouTube atau dari sumber-sumber lainnya, healing, meditasi, atau bagaimana caranya melepaskan kemelekatan. Kemudian sini ada finality, ada farewell, ada leave behind, ada closure, ada topeng. Artinya memang ada sesuatu yang ditutupi, tidak transparan hubungan ini, ya. Kita lihat dari tarotnya. Oke, di sini ada Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Knight of Cup, tuh ada dua Knight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Six of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Seven of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Four of Cup, masih Cancer, Scorpio, Pisces. Salah paham.
Yang satu salah paham, yang satu salah mengartikan, yang satunya menunda-nunda untuk memberikan ketenangan dalam bentuk penjelasan. Tadi juga terlihat. Jadi di sini dia gagal paham dengan keinginan kamu gagal paham atau kamu kurang sabar dalam menunggu dia menyatakan apa sih alasan-alasan dia terkait dengan situasi hubungan kalian. So yang terjadi adalah Ten of Swords. Hubungan yang hambar, hubungan yang datar, hubungan yang silent treatment. Bermaksud dengan mengancam sedikit, ngambek, silent treatment, supaya dia membuat effort, tapi nyatanya dia ikut-ikutan. Ya, bukannya malah merayu kamu, kenapa kamu diam aja ayang embeb, kenapa kamu kok begini, kok begitu. Tapi dia melihat perubahan sikap dari diri kamu yang maksudnya tadi supaya mendapatkan perhatian. Dia menganggap bahwa, oh kamu sudah gak sayang lagi, oh kamu sudah seperti ini sikapnya. Akhirnya sama-sama salah paham. Ya, gagal. Kalian berdua adalah orang-orang yang gagal memahami satu sama lain. Padahal di sini kalau aku lihat perasaannya kuat sama kamu atau sebaliknya. Beberapa juga di sini hubungannya memang nggak balance terkait masalah finansial. Ada perbedaan. Artinya mungkin ya ada yang satu jabatannya atau posisinya tinggi dengan gaji yang luar biasa, yang satunya gajinya luar binasa, sehingga mau nggak mau salah satunya mensupport. Support yang dilakukan pada awalnya adalah suatu keikhlasan karena merasa sayang. Kenapa tidak? Namanya juga sayang. Tapi ketika tidak memberikan effort yang positif atau tidak memberikan effort sesuai harapan, merasa bahwa sia-sia pengorbanan atau perjuangan yang kamu lakukan. Itu. Ada kecurigaan di sini terkait dengan ruang lingkup kerja. Apakah kamu mencurigai dia mungkin ada selingkuh sama teman kerjanya, atau bosnya, atau atasannya? Mungkin dia memberikan alasan yang tidak jelas bahwa nggak ada apa-apa, ini hanya urusan kerja. Tapi nyatanya urusan kerja ini nggak seperti sewajarnya yang terlihat. Bukan sekedar dari urusan pekerjaan aja, mungkin dari ruang lingkup terdekat. Entah temennya, entah gengnya, atau tetangganya misalnya, gitu. Ada kecurigaan yang sangat transparan, jelas terlihat. Makanya di sini mungkin kamu pertanyakan itu kepada dia. Tapi sayangnya dia nggak pandai mengutarakan. Ya, dengan alasan-alasan yang dia buat itu selalu aja ada kejebaknya. Kemarin kok bilangnya gini, kok sekarang udah berubah. Akhirnya di sini muncul bentrok, muncul perdebatan, pertengkaran. Itu. Ya, tambah lagi beberapa di antara kalian memang ada yang berdealing dengan situasi masih pilihan, masih challenge. Pilihan ini mengacu pada sesuatu yang mempengaruhi hubungan kalian. Uangkah, orangkah, kotakah, daerahkah? Karena banyak yang LDR juga di sini. Ya, ada yang sama-sama mungkin mempertahankan bahwa nggak bisa aku pindah ke kamu, atau nggak bisa aku begini begitu. Ada aja alasan-alasan tentang jarak di sini juga. Challenge juga terjadi tentang tuntutan, pilih aku atau dia, pilih mana. Ya, yang jelas di sini kata-kata pilihan itu sudah terucap, sudah terjadi. Namun dianya sepertinya nggak bisa memberikan kepastian tersebut. Itu. Kemudian ada Four of Cup, ya. Four of Cup ini tentang menarik diri. Ada opsi-opsi yang mungkin kamu berikan kepada dia. Coba deh kita dengan plan A, plan B, plan C, plan D. Misalnya kita coba jedah dulu, nanti siapa tahu sama-sama kangen, nggak berhasil. Coba deh kita perbaikin lagi, aku nggak akan cemburu lagi, aku nggak akan selingkuh lagi, aku nggak akan gini gitu lagi, nggak berhasil. Ada aja cara-cara yang sudah sebenarnya dilakukan dalam koneksi ini, tapi selalu terjadi kegagalan. Tapi sayangnya selalu saja berulang. Berulang dalam artian apa? On off, ya. Nanti sekian lama, sekian kurun waktu datang lagi, nanti tiba-tiba hilang lagi. Jadi kalau aku lihat ya energinya itil, hilang timbul. Hilang timbul. Itu ya, ay. Nggak kena sensor lah ya bahasa gitu.
Oke, kita lihat ada apa lagi. The Sun. Kemudian di sini ada Eight of Swords, melepaskan keterikatan. Ada energi mulai memberanikan diri nih. Tunggu, gambarnya kayaknya nggak ramah lingkungan. Kita tutup dulu pakai apa? Sebentar ya. Kemudian sini ada Three of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Hermit, Virgo. Kemudian di sini ada Four of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Energi kalian secara keseluruhan di sini ada Two of Wands. Lagi mencoba sembuh tuh kan, sama dengan energi kalian. Lagi mencoba sedikit lagi aku bisa move on, tapi kadang-kadang ada godaan, ada rintangan yang masih sedikit banyak mengganggu kalian, entah dari apa yang kalian lihat atau dari apa yang mempengaruhi kalian. Trust issue, entah ini trust issue dari tarot, siapa tahu nengok tarot mami dia mau datang jadi galau lagi. Jangan gitu ya. Yang jelas di sini ada satu upaya yang kalian lakukan, tapi kadang-kadang masih terganggu dengan sesuatu yang kalian lihat atau kalian dengar. Jadi kadang-kadang aduh mau move on nggak ya, aduh tinggalin aja nggak ya, gitu. So aku lihat di sini ada situasi di mana seseorang sedang, dia katakanlah ya, sedang ingin mencoba melakukan yang namanya melepas ketakutan, keterbelengguan dia terhadap sesuatu, sehingga mungkin selama ini ada energi terhambatnya tindakan, action yang ingin dia lakukan. Ya, ada keinginan untuk new beginning, mengawali. Tuh ada matahari, ada matahari. Ya, it's mean artinya kayak menunggu. Dia mungkin sudah melihat dari pagi sampai sore sampai malam, mempertimbangkan. Berani nggak ya? Tapi aku rasa kali ini akan ada gebrakan sih buat kalian. Ada situasi tidak terduga ya, dimana di sini akan terjadi pertemuan atau dia menginginkan yang namanya koneksi sama kamu. Bahkan pertemuan langsung. Pertemuan tergantung dari konteks hubungan kalian ya. Bisa pertemuan melalui video call, yang LDR mungkin melalui online. Tapi kalau yang bersama, yang berdekatan, mungkin akan terjadi pertemuan secara langsung. Kenapa? Dia sudah mendapatkan pencerahan dari situasi yang dia hadapi kemarin, atau situasi ketika tidak bersama kamu atau berjedah sama kamu. Ya, Four of Pentacles udah stuck. Nggak bisa berlama-lamaan sendiri lagi, atau nggak bisa berlama-lamaan dengan situasi berjauhan dari kamu, atau tidak berbicara, berkomunikasi, atau melakukan hal-hal seperti yang pernah kalian lakukan bersama. It's mean artinya walau nggak ada kartu kerinduan, ujung-ujungnya yaitu kangen gitu ya. Jadi kalau aku lihat sih ada situasi tidak terduga ya, seseorang ini akan menghubungi kamu atau menginginkan untuk menyatakan perasaannya dengan Knight of Cup tadi. Jadi dia masih ada perasaan, masih ada sayang sama kalian. Sepertinya udah dapat wangsit ya, udah dapat pencerahan, sudah dapat peneguhan, sudah dapat teguran dari semesta mungkin, atau dari situasi-situasi yang dia hadapin, yaitu tadi ya dari semesta lewat situasi-situasi yang dia hadapin. Maaf ya sebelumnya kosakata aku nggak bagus. Kadang-kadang ada satu kartu itu mungkin maknanya pihak ketiga, third party, mungkin bahasaku hampir gitu-gitu aja tiap hari, tapi maksudnya sama. Ya ada rahasia, ada sesuatu yang nggak transparan, ada gini gitu. Beda-beda setiap tarot reader, tapi tujuannya sama, itu aja. Ya, oke kita lihat ya, dia ingin ketemu sama kamu di situasi tidak terduganya. Alasannya apa ingin bertemu sama kamu? Sebentar,
Alasan bertemu atau menghubungi kamu apa? Di sini ada Nine of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces, Hermit lagi. Tuh kan dia udah ini nih, udah dapat pencerahan, artinya ada kesadaran lah. Kemudian ada Ace of Swords. Kemudian ada Nine of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Ten of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Ya. Alasan atau situasi tidak terduga dia ingin menghubungi kamu, ingin bertemu sama kamu itu apa? Ya, karena di sini ada Nine of Cup. Dia tahu kalau kamu itu adalah something spesial, seseorang yang spesial di hati dia. Jadi kalaupun berjauhan, ini nggak bisa tahan, jatuhnya kangen, rindu. Artinya dia masih pengen nyaman sama kamu, masih pengen dipeluk mungkin sama kamu, masih pengen bercanda sama kamu, atau masih pengen mendapat respek positif dari diri kamu. Ya. Kemudian juga di sini ada Hermit, sudah mendapatkan pencerahan tadi, sehingga disinilah muncul keberanian di dalam diri dia untuk terkoneksi kembali kepada diri kamu. Ada yang ingin dia rubah, ada yang ingin dia lepas, entah ini kebiasaan buruknya, adiksinya, atau hal-hal yang nggak baik dalam diri dia. Itu artinya dia membutuhkan motivasi, dorongan dari kamu untuk melakukan perubahan itu. Mungkin dia nggak bisa lakukan sendiri. Harus ada kamu, supaya dia termotivasi untuk melepas apa yang menjerat dia selama ini di belakang sana, tanpa kamu ketahui. Ya, ini juga ada sesuatu yang ingin dia bongkar. It means artinya selama ini validasi yang kalian inginkan atau penjelasan yang kalian inginkan mungkin akan dia ungkapkan di sini. Ya. Alasannya juga lagi di sini situasi tidak terduga ini jelek banget nih. Udah sampai di depan rumah. Kalau yang rumahnya deketan ya. Dia sudah ngintip, dia sudah melihat kamu dengan sangat jelas, ya. Dia memang pengen masuk lagi ke dalam diri kamu, ke dalam halaman pagar rumah kamu. Pengen healing, pengen recovery, artinya memperbaiki hubungan, pengen diberi kesempatan sekali lagi. Kemudian di sini dengan Ten of Pentacle ya, nyaman, tenang sama kamu tuh sesuatunya terpenuhi, sesuatu dia dapatkan yang mungkin saja tidak dia dapatkan dari manapun juga, entah dari orang lain atau dari kehidupan dia atau dari ambisi-ambisi yang dia kejar. It means artinya kamu sekarang ada di dalam pikiran dia, mulai memprioritaskan tujuan dia terhadap koneksi kamu. Itu, yang jelas ada yang ingin dia sampaikan untuk menghubungi kamu. Situ. Kira-kira apa sih yang ingin dia sampaikan dengan menghubungi kamu atau bertemu dengan kamu? Kita cek ya. Ada Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Judgment. Udah dapat karma dia, melepaskan diri dari karmic relationship. So ini banyak yang third party ya, artinya dia mau melepaskan hubungannya di sana, pengen lari. Hati-hati, tapi walaupun terlihat ada perubahan ya, pastikan dulu dia selesai dulu ya sama hubungan di belakangnya atau apapun juga. Jangan sampai memang niat dia bagus ke kamu tapi dia nggak nuntasin sama yang di belakangnya, takutnya malah kamu nanti di macem-macemin sama yang satunya. Jangan sampai malah kamu dilabrak, jangan sampai kamu nanti dianggap malah jadi orang ketiganya, gitu ya. Kemudian sini ada The High Priestess.
Kemudian sini ada King of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian sini ada Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Bottom of the deck, energi dia di sini ada Five of Wands. Konflik batin sedang terjadi dalam diri dia, atau konflik sama pihak lain, pihak luar juga bisa. Aku lihat ada konflik sih, memang dia nggak tahu dengan siapa ya. Jadi apa yang ingin dia sampaikan atau dia nyatakan ya, artinya di sini dia nggak bisa lari pikirannya dari kamu. Sekuat apapun dia bersembunyi, sekuat apapun dia pergi menghindari kamu, atau dia menjalin hubungan di luar sana, tapi dia nggak bisa lari pikirannya dari kamu. Ada ketidaktenangan, ada rasa was-was ketika berjauhan dari kamu. Ada rasa was-was apalagi kalau kalian sudah memberikan kode asap. Enggak ya, ini simbol gambar aja. Maksudnya adalah kebakar sendiri. Mungkin kalian sudah flexing, sudah gimmick kali di status sosial kalian, status media kalian, ya, sehingga kayak dia jadi kayak, wah, nggak bisa nih, nggak boleh kayak gini. Jadi ada kecemasan, takut kalau kamu itu menjalin hubungan mungkin sama orang lain, atau kamu memang benar-benar sudah melepaskan. Tapi itu hanya alasan dia aja. Tapi yang jelas dia nggak bisa lari dari pandangannya sama kamu atau pikirannya sama diri kamu. Jadi kayak kamu tuh membayang-bayangin dia. Itu dia fog ya, orang yang manipulatif. Kamu dinosaurus di sini bayangannya, canda. Nggak gitu. Ternyata potensi kamu jauh lebih besar daripada dia. Oke, kemudian sini ada judgment ya. Yang ingin dia sampaikan adalah dia ingin melepaskan apa yang sedang bersama dia saat ini, entah itu ambisinya, entah itu egonya, atau seseorang. Cuman aku ngelihat kayaknya dia masuk ke dalam situasi karmic relationship baru deh, ya. Mungkin dia menjalin hubungan di luar sana lagi, ya kalau dia yang sudah punya pasangan, ya dia yang ciptain karmik. Tapi kalau dia menjalin hubungan dengan orang yang sudah berpasangan, ya sudah, masuk lagi karmic relationship dalam diri dia. Jadi ada energi terkapok-kapok nih. Mungkin ada sesuatu yang udah kebongkar, udah ketahuan di sana, akhirnya membuat dia sadar, ya. Yang ingin dia sampaikan juga di sini menyatakan adalah High Priestess. Dia sudah menemukan jati dirinya, ya. Dia sudah mempelajari pola yang terjadi dalam kehidupan dia, kenapa begitu-begitu aja. Dan semua ini baru dia sadarin ketika dia nggak dapat support dari siapapun kalau bukan dari kamu. Itu. Dan dia ingin menyatakan juga kalau kamu selama ini mungkin adalah orang yang bisa menjadi leader buat dia, atau menjadi seseorang yang memberikan motivasi-motivasi positif dalam kehidupannya. Itu ya. Kemudian dia juga ingin menyatakan bahwa ya, ada hal yang tidak sesuai dengan harapan dia, sekalipun misalnya dia mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang kamu berikan, kemewahan mungkin, kemegahan mungkin, atau sesuatu yang menurut dia selama ini dia agung-agungkan ketika meninggalkan kamu. Nyatanya di situ mungkin dia tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Itu semua seperti kebahagiaan yang semu aja. Ujung-ujungnya di sini dia mendapatkan masalah. Harus menutup dirinya, harus bersembunyi. Ada yang kebongkar dari hubungan mereka sih sepertinya kalau aku lihat ya. Kemudian di sini ada Ten of Swords. Ini dalam artian pengen diselamatkan. Artinya masih waras dia, ya. Dia pengen terselamatkan, dia pengen recovery, dia pengen mengakhiri segala penderitaan atau penyesalan-penyesalan yang sudah dia lakukan terhadap diri kamu untuk bisa new beginning. Angka 10, angka terakhir untuk ditutup, diawalin lagi ke angka 1. It means artinya dia pengen rebuilding, restruktur. Ini hanya beberapa puluh%, sisanya juga saran aku hati-hati ya. Kenapa? Di sini kadang-kadang aku lihat juga ada sedikit plesetan, di mana dia juga masih membutuhkan bantuan atau uluran tangan kamu. Bantuan ke arah apa? Kamu yang tahu itu, Itu dia ya. Oke, kita cek zodiak. Inisial nama. Angka. Ada Taurus, ada Pisces, ada Aquarius, ada Libra, Virgo, Scorpio.
Kemudian ada Gemini. Tapi beberapa di antara mereka memang ada yang pengen kamu keluarkan. Kamu keluarkan dari zona dia saat ini, ya. Nggak tahu apa itu yang dimaksud dia, zonanya, atau yang dikeluarkan dari zona apa. Ada R, ada D, ada Y, ada C, ada F, ada U, ada J, ada O, P, I, A, G. Termasuk decknya X. Angka yang terkoneksi antara kamu dan dia 17, 13, 14, 3, 2, 18, 27, 30, 12, 11. Ini kalian nempel kayak perangko, nggak bisa lepas kalau aku lihat. 17, 18, 13, 14, 2, 3, 11, 12. Kalian tuh 11, 12. Ya, jadi kayak memang energinya masih mondar-mandir aja nih. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya, kalaupun dia balik. Kemudian bottom of the deck-nya 8 to infinity. Muter lagi, muter lagi. Itu dia, energi hubungan kamu sama dia. Secara numerologi. Oke, kita baca buku. Sedikit banget ini. Ya, kita baca 2 halaman ya. Lagu dan ingatan. Lagu-lagu patah hati ialah penghiburan bagi mereka yang baru mengalami perpisahan. Sementara lagu-lagu percintaan cukup menyakitkan bagi mereka yang menyimpan mantan di dalamnya. Satu lagi. Nyanyian putus asa. Mereka yang patah hati bernyanyi di jalan-jalan. Daun yang gugur kelak dipeluk, akar hati yang hancur akan dipeluk siapa? Bau yang busuk masih dicari, hati yang remuk siapa yang mencari? Cermin yang pecah sanggup melukai, hati yang patah bisa apa? Pantun pula bukunya. Itu dia readingan kita malam ini. Aku semua, aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.